Sebagian besar masyarakat menganggap goa merupakan tempat sakral dan juga bersejarah. Iya, kali ini saya Demar Triyu bersama tim Story Minggu akan menelusuri goa yang ada di Komplek Goa Cemoro di Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Demar Triyu dalam program Story Minggu. Nah, pemirsa, kalau biasanya kita kulineran, terus traveling ke tempat wisata, dan untuk yang kemarin kita belajar bersejarah di suatu omasium, dan kali ini kita datang langsung ke suatu tempat yang ada situs bersejarahnya, yaitu di sini ada goa. Nah, daripada penasaran, cus ikutin terus saya dalam Story Minggu. Oleh masyarakat, goa yang ada di Dusun Cemoro itu sering digunakan untuk wisata religi, sebab masyarakat meyakini jika goa tersebut merupakan tempat bersejarah dan merupakan petilasan para kiai dan juga tokoh agama terdahulu. Nah pemirsa, ini kita sudah sampai di depan guanya, dan untuk suasana sendiri di sekitaran banyak sekali pohon-pohon yang rimbun atau ini pohon yang akarnya panjang-panjang ini membaluti guanya, dan bisa dilihat untuk lubang masuknya ini sangat kecil sekali. Mungkin kalau ya badannya yang besar ini kesulitan ya, karena memang lubang masuknya sangat kecil sekali. Nah pemirsa, daripada kita lama-lama dan penasaran, kita langsung masuk aja yuk. Yuk. Kita harus berhati-hati ya guys. Kali ini saya akan menelusuri goa pertama, yakni Goa Sadong. Untuk Goa Sadong sepanjang 200 meter, di dalamnya hanya nampak ruang kosong dan kubangan air yang bersumber dari tetesan atas goa. Sebelumnya goa tersebut memang kerap dijadikan masyarakat sekitar maupun pengunjung luar daerah untuk wisata religi. Sebab goa tersebut diyakini merupakan petilasan tokoh agama bernama Kiai Haji Abdullah Fakih Cemoro. Ya pemirsa, kalau biasanya kita belajar tentang sejarah, dan kemarin juga kita mengunjungi artefak atau peninggalan sejarah yang ada di omasium, dan sekarang kita terjun langsung nih di Goa Cemoro yang konon katanya ini merupakan peninggalan dari Waliullah atau Kiai Haji Abdullah Fakih. Ya, bisa dilihat ini. Kalau biasanya kita eksplor wisata, lalu kita eksplor kuliner, dan kali ini kita terjun langsung di gua yang tidak mungkin jarang ditemui gitu. Jadi ini ada 4 goa, dan salah satunya ini, dan goa lainnya itu ada yang bisa tembus ke Mekah, ada yang tembus ke Bali. Jadi itu adalah konon katanya. Mungkin kalau kita berandai-andai ya bisa tembus mungkin ke Korea, mungkin banyak sekali yang datang mengunjungi di sini, tidak harus melewati atau tidak harus naik pesawat untuk ke Korea. Jadi kita harus masuk ke goa dan langsung ke Korea. Itu kalau kita berhalu. Dan memang untuk goa di sini ini suasananya memang sedikit dingin karena banyak sekali air yang jatuh dari atas, mungkin karena ada banyak akar-akar di atas yang tumbuh di batu ini, dan juga kalau kita berlama-lama di sini, suasana juga akan pengap karena di sini tidak ada ventilasi udara gitu. Yuk kita lanjut ke sana, guys. Saya sangat beruntung dapat melihat secara langsung kondisi goa tersebut. Selain dapat menambah ilmu sejarah, saya juga dapat mengenal sosok tokoh ulama yang sangat berperan dalam perkembangan agama Islam di bumi Belambangan. Kita lagi menelusuri ke dalam ini karena sekitar berapa meter tadi? 12 meter. Wow. Kurang lebih 200 meter ya. Kurang lebih seperti ini. Nih kita sampai di ujung ini pemirsa, dan memang ujungnya udah buntu. Bisa dilihat banyak sekali bebatuan
ada genangan air juga. Ini mungkin kalau hujan bisa terjadi banjir mungkin di dalam. Bisa lihat ini sangat merupakan gua yang jarang ditemui dan juga bersejarah pastinya. Untuk pemirsa yang penasaran bisa langsung datang ke sini, tapi himbauannya jangan membawa sampah di dalam. Kalaupun membawa sampah harus pulang, harus dibawa juga sampahnya ya. Kita lanjut ke sana lagi kembali. Memang jarang sekali pengunjung yang datang ke sini dan hanya sedikit, tapi himbauan juga bagi masyarakat atau Anda yang ingin penasaran datang ke gua ini, dihimbau ya, jangan sampai membawa sampah seperti ini. Ini banyak sekali sampah. Ini sayang sekali karena apa ya? Ini merupakan tempat yang menurut saya ini unik dan jarang ditemui gitu. Jadi jangan dikotori seperti ini. Bisa merusak pemandangannya. Nah pemirsa, ini kita akan lanjut ke gua selanjutnya dan tidak asik kalau kita hanya eksplor sendiri atau saya hanya sendiri. Jadi saya akan ditemani dengan Gus Reza, yang beliau adalah pengelola dari gua tersebut. Yuk langsung kita temui. Selamat siang, Gus. Selamat siang. Ya, ini kan saya tadi sudah nyampe yang di gua sana ya. Ini kita mau lanjut ke gua selanjutnya dan kalau saya sendiri kan mungkin tidak akan bisa menceritakan ke pemirsa. Ini Gus bisa langsung menceritakan kan? Ya, yang kemarin yang tadi apa namanya Mbak masuk itu adalah Gua Sadong. Gua Sadong. Gua Sadong. Gua Sadong itu merupakan istilah bahasa Jawa. Itu Sadong artinya adalah persidangan. Persidangan. Nah, tempat pertemuan gitu, Gua Sadong. Jadi di sana dulu itu digunakan sebagai tempat pertemuan dari Laskar Blambangan pada waktu itu di tahun 1771 itu Perang Puputan Bayu. Jadi Perang Puputan Bayu dulu dari Laskar Blambangan, pejuang-pejuang mereka itu bergerak itu mulai dari Gua Sadong menyusun kekuatan itu di sana di Gua Sidang namanya. Itu kan bahasa ini ya Gua Sadong. Tempatnya tempat nyadong atau tempat menyergap. Nah, itu di tempat menunggu di situ Gua Sadong. Itu memang ada gua purba tetap, tapi sering setelah tahun 1771 peperangan Bayu itu gua itu digunakan oleh Waliullah Mbah Abdullah Fakih untuk berdakwah juga. Kadang-kadang riadoh Mbah Yai itu dengan beberapa santrinya itu ke Gua Sadong tersebut di situ. Tapi nanti juga ada gua yang selanjutnya yaitu Gua Kompresi atau Gua Cepuri. Itu yang konon setelah banyak para santri-santri Mbah Yai yang diajak masuk ke gua itu, beliau tembus ke Mekah atau ke Mekah atau juga ke Bali. Jadi bisa tembus gitu ya? Dengan karomahnya, dengan karomahnya Mbah Yai. Jadi di sini ada sekitar 4 gua, cuman yang kita eksplor sementara 2 gua. Berikutnya nanti mungkin Mbak kesini lagi untuk eksplor yang 2 gua lagi. Cuman medannya tidak enak seperti sekarang. Medannya agak terjal yang 2 gua. Yang ini kan yang sana kedalamannya sekitar 200 meter, yang ini dalam, cuman kita nggak bisa ekspor sampai ke dalam karena jarang dijamah orang, masih bau amoniak, bau itu masih oksigennya kurang, jadi seperti itu di 1771.
untuk yang di sana, Gua Sadong. Gua Sadong yang memang dari sana juga jalannya licin ya untuk masuk, Ya. itu harus berhati-hati. Berhati-hati karena apa namanya? Ini kan nama Gua Riyadoh gitu loh, wisata religi. Jadi orang-orang yang kesini itu mungkin yang punya keperluan dan punya hajat itu mereka kesini. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti dari pihak pemerintah, baik itu pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, baik pemerintah pusat untuk mengeksplor gua-gua ini, kami dari pihak pengelola welcome. Dimana lagi ada ini aja dengan pihak pengelola bagaimana, karena ini memang merupakan kekayaan alam Kabupaten Banyuwangi. Bisa langsung kita sambil Ya. berjalan nih, Ya. Gus. Ya. Kali ini saya tentunya tidak sendiri. Saya ditemani langsung oleh keturunan Kiai Haji Abdullah Fakih Cemoro, yakni Gus Fatriza Abdullah. Saya juga mendapat banyak informasi terkait sejarah yang ada di lokasi tersebut. Kalau gua yang ini dulu digunakan oleh Mbah Yai Abdullah Fakih bersama-sama dengan santri-santrinya. Itu kalau mau ke Bali segala macam lewat sini. Lewat sini ya? Ya, Jadi, lewat gua ini karena untuk mengeksplor apa namanya? Gua ini harus butuh baru kedalaman berapa meter. Cuma kalau polosan sekarang ya mungkin cukup berapa namanya? Cukup mungkin nggak sampai 500 meter lah. Itu kita udah nggak kuat, oksigen udah nggak ada. iya, Itu. pengap juga Pengap, ya. oksigen udah nggak ada. Kita akan ke gua selanjutnya, ini namanya Gua Cepuri atau Oke. Gua Komprensi. Kalau di sini orang sini mengenalnya Gua Komprensi. Ibarat yang tadi itu pertemuan. Nah, di sini di gua ini itu tempat untuk konferensi. Hanya untuk pertemuan lebih besar lagi orangnya. Tak hanya Gua Sadong saja, saya juga berkesempatan mengunjungi Gua Cepuri yang berjarak kurang lebih 100 meter dari Gua Sadong. Di dalam Gua Cepuri juga nampak sama seperti Gua Sadong, namun di Gua Cepuri memiliki lorong yang lebih panjang. Konon, para ulama terdahulu melakukan rapat internal di dalam Gua Cepuri tersebut, sedangkan untuk panjang Gua Cepuri sepanjang kurang lebih 300 meter. Namun di dalam Gua Cepuri dibatasi pengunjungnya lantaran di dalam gua tersebut sangat minim oksigen. Sekarang kita akan masuk, kita akan melalui pintu Gua Komprensi ini, Gua Cepuri ini. Ini yang dulu setelah dari pertemuan di sana Gua Sadong, ini ya tempat pertemuan yang lebih besar lagi. Jadi habis dari sana ke sini Ya, Gus, ya di konferensi ini berarti untuk Gua Cepuri, gua yang agak umum lagi, agak besar lagi. Monggo kalau hati-hati, agak licin soalnya. Kalau untuk pintu masuknya lebih agak besaran ini ya Gus? Ya, dari pintunya yang agak besar Gua ini Sadong. daripada yang Sadong kemarin. Awas, hati-hati licin, Mbak. Mas, licin. Aduh, Awas, awas. Gua Sadong. Ini Gua Cepuri, Gua Komprensi. Ini kedalamannya sampai dalam. Lebih Ini dalam dari lebih yang dalam ini. Gua Cuman Sadong. karena abrasi, Oh ya iya. naik. Jadi agak sempit, baru nanti besar lagi. Sempit, besar lagi. Seperti itu. Ini yang digunakan oleh Mbak Yai pada waktu mau ke Bali, mau apa namanya perjalanan sama santri-santrinya ini lewat gua ini. Kalau sekarang masih bisa dilewati untuk ke Bali mungkin lah banyak sekali ya Iya, pengunjungnya bisa lewat sini daripada lewatnya. untuk Ini konon ini apa namanya di bawah laut. oh Di bawah laut. Jadi kedalaman di bawah. Jadi kalau ada istilahnya di Rogo Jambi itu di daerah kan ke timur sampai Rogo Jambi. Itu di sana itu kalau di dung itu bunyi gitu loh. Diinjak apa tanahnya itu bunyi deng gitu ini loh. bunyi. Iya, karena di dalamnya ada goanya gitu loh. Oke, jadi kita banyak bisa belajar sejarah di sini ya Gus ya. Iya, iya. Oh ya Gus, dan gua ini apakah masih belum tereksplor gitu ya Pak? Mungkin dari pihak pemerintah belum ada yang mengetahui. Nah, ya kalau dari pihak pemerintah kabupaten ini sudah tahu. Ini udah agak lama keberadaan gua ini sudah agak lama diketahui. Cuman kan mereka apa namanya mungkin ya kurang untuk bisa diekspor kembali atau diekspos ke masyarakat umum. Karena kan yang tahu keberadaan gua ini juga dari warga sekitar, karena
Dan gua ini dikenal dengan guanya Mbah Yai, Gua Abdullah Fakih, Gua Mbah Yai Abdullah Fakih itu katanya kan. Gua 4 gua ini. Ini apa namanya? Dari pihak pemerintah sudah pernah kesini, sudah pernah bahkan sempat tahun berapa itu jadikan jejak napak tilas perjuangan Belambangan gitu loh. Perjuangan Belambangan nanti di gua ini, di gua 2 ini Komprensi sama gua Sadong ini. Ini merupakan apa? Sangat baik kalau pihak dari NTV itu mengeksplor kembali situs-situs sejarah, situs-situs perjuangan gua-gua yang ada di Banyuwangi ini gitu loh. Ini salah satunya karena jarang sekali yang mengeksplor ini di Banyuwangi. Sudah keberadaannya di tengah kota, istilahnya tidak terlalu jauh dari perkampungan, mudah dijangkau juga. Ini kan merupakan aset seharusnya. Kalau memang bisa dikembangkan, merupakan aset untuk bisa dikembangkan kembali menjadi wisata, baik itu wisata nanti bisa disatukan dengan wisata religi yang ada di Mbah Yai Abdullah Fakih. Jadi bisa dijadikan satu paket itu untuk barangkali ada wisata luar kota, wisatawan luar kota maupun manca yang pengen masuk dan mengeksplor seperti gua-gua yang ada di Pamijahan, gua-gua yang ada di apa namanya Pacitan, karena mereka kan eksplor gua karena itu ini merupakan sangat bisa untuk dikembangkan begitu. Semoga pemerintah juga segera mengembangkan amin. ya. Ya, memang sudah ketahui, cuman belum dieksplor lebih dalam lagi. Ini karena banyak sekali dari cerita sejarahnya banyak sekali dan mungkin teman-teman atau pemirsa di rumah itu banyak yang kurang paham gitu, bisa langsung kan untuk datang langsung melihat nanti kalau emang nanti apa namanya butuh pemandu, nanti bisa ngubungin pihak pengelola untuk bisa kita antar, kita terangkan sejarahnya bagaimana, tahun berapa. Kalau ditemukannya memang sejak lama. Ini memang gua purba. Nanti bisa kita apa namanya terangkan biar tidak, karena jujur beberapa saat yang lalu ada juga yang apa namanya mensalahgunakan dengan apalagi sekarang konten-konten itu banyak kan, tanpa izin segala macam untuk masuk ke wilayah sini ya. Saya protes, saya komplain. Ini kan bukan apa namanya gua ini di daerah keluarga, minimal harus izin dulu lah dari pihak keluarga yang ada di sini, apalagi di daerah. Nanti kalau emang sudah dibuka untuk umum ya kita dari pihak pengelola ya monggo, silakan itu tempat dibuat edukasi, dibuat lebih baik lagi ke depannya bagaimana. Ya, jangan dipersalahgunakan ya mungkin yang buat bertapa gimana itu kesalahan besar ya Gus ya. Jadi untuk pihak Gusnya tuh welcome sekali, asalkan juga untuk edukasi karena ini kan apa namanya sarana pendidikan mungkin untuk anak-anak yang pengen tahu gua. Kan jarang sekali yang orang seumur hidup mau masuk gua, ini jarang. Ini juga pertama kalinya saya masuk ke gua. Kalau saya sudah berkali-kali sudah. Baik. gitu. Terus untuk mungkin ini himbauan juga untuk masyarakat yang mungkin ingin kesini juga jaga kebersihan. Nah, itu yang saya penting. lihat tadi di Gua Sadong itu banyak sekali sampah. Itu ya kita membuka, kita welcome kepada masyarakat, kepada pengunjung untuk masuk di gua ini welcome, cuman ya itu sabta pesonanya harus ini dilakukan, itu kayak gitu ya, agar supaya tidak lingkungan tidak kotor segala macam seperti itu. Himbauannya tetap jaga kebersihan. Kalaupun masuk bawa sampah, pulang harus dibawa juga. Ya, silakan mau datang kemari, datang berkunjung kemari, monggo, nanti kita antar. Silakan, nanti kita terbuka untuk edukasi, untuk sarana edukasi. Kita manfaatkan ini apa namanya gua-gua yang ada ini untuk sarana kita lebih baik lagi ke depan, agar anak cucu kita mengetahui bahwasanya di Banyuwangi di dekat pemukiman ini ada gua yang bisa dieksplor. Seperti itu. Jadi kan untuk sarana pengembangan pendidikan ke depan. Bagi Anda yang berminat menelusuri objek wisata religi ini, langsung saja datang ke lokasi gua yang berlokasi di Dusun Cemoro, Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Dipastikan Anda bakalan takjub dan dapat menambah ilmu sejarah, khususnya perkembangan Islam di bumi Belambangan. Tadi kita sudah berada di habis dari gua yang kedua ya Gus ya. Gua yang kedua.
Masih ada lagi nanti. Masih ada lagi sebenarnya pemirsa, ada dua lagi. Ini membuat penasaran saya juga dan pemirsa di rumah mungkin juga penasaran ya. Nah, nanti ke besok kapan berikutnya nanti bisa explore di di makamnya Mbah Yai dulu. Setelah dari makam nanti kita langsung ke gua dua itu. Nanti ada gua Pawon dan gua Sumur. Biasanya yang dibuat banyak riado itu di gua Pawon dan di gua Sumur. Nah, itu gua yang Mbah Yai itu. Jadi seperti itu, kapan sempatnya monggo nanti kita ajak, kita antar lagi ke sana. Ya. Seperti itu. Pemirsa mungkin yang pemirsa di rumah mungkin penasaran bisa ikut langsung ya. Monggo nggak apa-apa ikut langsung. Sama kita juga. Langsung hubungi NTV bareng-bareng nanti ke sana. Ya, monggo bareng-bareng. Ya. Nah, gue terima kasih sudah sama-sama, saya untuk ke gua yang kedua ini memberikan informasi edukasi juga. Dan kalau bukan karena Gusnya juga belum tahu saya sejarahnya seperti apa. Ya, saya juga dari pihak pengelola berterima kasih kepada NTV sudah bisa mengeksplor di gua Cemoro ini, gua-guanya Mbah Yai ini. Jadi monggo silahkan yang mau berkunjung ke sini, ya kita siap dari pengelola untuk antar barang-barang ke sana. Baik, untuk pemirsa yang di rumah ya penasaran langsung ya Gus ya. Siap, sini boleh. Welcome sekali untuk. Kalau penasaran lebih lanjut pengen diantar TV nggak apa-apa. Diantar TV bareng-bareng ya. Iya. Dan Ibu juga kalau ingin berwisata di sini jangan lupa jaga kebersihan ya. Dan semoga ini pemerintah juga segera mengeksplor tempat ini karena merupakan tempat edukasi yang sangat bagus sekali untuk anak-anak kita gitu ya. Ke depan. Nah, pemirsa terima kasih telah menyaksikan Story Minggu edisi kali ini dan tetaplah nonton NTV di episode yang akan datang. Dadah.